Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kalian beserta keluarga tetap dalam lindungan Allah. Anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, berjumpa kembali dengan saya Bu Siti. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tema 7 kelas 4 subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Muatan materi ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Semoga materi yang Ibu sampaikan nanti dapat bermanfaat. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Ibu sayangi, minggu-minggu sebelumnya kalian sudah dikenalkan dengan kegiatan ekonomi ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang keragaman kegiatan ekonomi. Keragaman kondisi wilayah di Indonesia menyebabkan keragaman kegiatan ekonomi, baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan, perdagangan, pertambangan, industri kerajinan, dan jasa. Selanjutnya anak-anak, kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha yang bertujuan menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Sedangkan orang yang bekerja di bidang perdagangan kita sebut dengan pedagang ya. Nah, adapun jenis usaha perdagangan atau pedagang bahan makanan, pedagang sandang, pedagang perhiasan, dan pedagang hewan. Anak-anakku, selanjutnya, menurut tempat usaha, pedagang dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada pedagang tetap. Dikatakan pedagang tetap apabila pedagang yang memiliki tempat tetap, misalnya pedagang yang ada di pasar ya, atau yang kita jumpai juga pedagang yang ada di ruko-ruko atau di toko, kemudian ada juga di warung atau di supermarket. Ini dikatakan sebagai pedagang tetap. Selanjutnya anak-anak, pedagang asongan. Apa pedagang asongan? Ya, yaitu pedagang yang tidak menetap dan berdagang dengan cara berkeliling ya, itu ya, pedagang asongan. Selanjutnya anak-anakku, ada pedagang kaki lima. Nah, ini ya, pedagang yang tidak menetap dan berpindah-pindah tempatnya. Contohnya, pedagang di pinggir jalan raya yang sering kita jumpai di trotoar ya, atau di depan-depan pasar dan sebagainya, itu ya. Anak-anakku, selanjutnya, menurut luas jangkauan pemasaran dibedakan menjadi, yang pertama, ada pedagang atau perdagangan lokal. Nah, perdagangan lokal yaitu berlangsung di sekitar kota atau daerah tempat penjual atau produsen bertempat tinggal. Jadi perdagangan lokal ini berlangsung di sekitar daerah kita sendiri. Ini ya,
Misalkan di Sukodono jualnya pun juga atau berdagangnya di daerah Sukodono. Itu ya. Selanjutnya anak-anak, ada perdagangan regional. Terjadi antar wilayah, misalnya dari satu karesidenan ke wilayah karesidenan yang lain, atau dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Nah, ini dikatakan perdagangan regional ya. Misalkan perdagangan daerah Jawa Timur antar ke provinsi Kalimantan Timur. Nah, seperti itu salah satu contoh ya, perdagangan regional. Selanjutnya anak-anak, ada perdagangan nasional. Nah, terjadi antar wilayah di dalam negeri dan meliputi seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Jika seperti negara Indonesia terbentuk kepulauan, maka akan terjadi perdagangan antar pulau. Ini dikatakan perdagangan nasional ya. Selanjutnya anak, ada perdagangan internasional. Perdagangan ini terjadi antara bangsa di dunia. Dalam perdagangan internasional dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Ya. Apa ekspor? Nah, ekspor yaitu kegiatan perdagangan dalam menjual barang ke luar negeri. Impor kegiatan perdagangan dalam membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Perhatikan anak-anak, ekspor. Ekspor berarti K, di situ ada K, berarti kita keluar. Maka dari Indonesia akan mengeluarkan barang-barang kita atau produksi kita ke luar negeri. Ya, itu untuk lebih memahami atau lebih kalian memudahkan. Ada kata atau ada huruf K, berarti keluar ya. Kita mengeluarkan barang. Selanjutnya impor. Kalau impor di situ ada kata atau ada huruf M di situ ya. Kegiatan perdagangan dalam membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. M berarti masuk ya. Berarti kita mengambil atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri kita Indonesia, dikatakan import. Itu anak-anak ya, kata kunci supaya kalian lebih paham antara ekspor dan import. Jadi anak-anak tadi ada perdagangan lokal, ada regional, ada perdagangan nasional, ada perdagangan internasional ya. Selanjutnya anak-anakku, kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Nah, kegiatan pertambangan mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Eksploitasi yaitu kegiatan penyelidikan lapangan untuk memperoleh data dan informasi mengenai daerah yang akan dilakukan usaha pertambangan. Sekali lagi, eksplorasi yaitu kegiatan yang menyelidikan lapangan untuk memperoleh data dan informasi mengenai daerah yang akan dilakukan usaha pertambangan. Selanjutnya anak-anakku, eksploitasi yaitu segala bentuk usaha pengambilan bahan tambang melalui penggalian atau pengambilan secara langsung. Ya, sekali lagi, eksploitasi yaitu segala bentuk usaha pengambilan bahan tambang melalui penggalian atau pengambilan secara langsung. Nah, itu ya bedanya ya, eksplorasi dan eksploitasi. Selanjutnya anak-anakku, berdasarkan kepentingan negara, bahan tambang dibedakan sebagai berikut.
Perhatikan, ada bahan tambang golongan A. Bahan tambang strategis yang sangat berpengaruh terhadap kepentingan negara. Contohnya minyak bumi, batu bara, besi, nikel, timah, dan uranium. Nah, itu salah satu contoh gambar yang itu ya, batu bara itu ya. Anak-anakku, selanjutnya yang kedua, bahan tambang golongan B. Bahan tambang bahan tambang vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contohnya ada emas, ada perak, ada tembaga, intan, mika, dan seng. Nah, itu ya anak-anak ya, bahan tambang yang termasuk kategori golongan B. Selanjutnya anak-anakku, bahan tambang golongan C. Bahan tambang yang digunakan untuk keperluan industri. Salah satu contoh yaitu pasir, batu kali atau batuan andesit, batu kapur, tanah liat, dan gips. Nah, ini ya termasuk bahan tambang yang golongan C. Anak-anakku, selanjutnya kegiatan ekonomi yang ada di bidang industri kerajinan. Industri adalah kegiatan usaha yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Kegiatan usaha berskala besar. Nah, ini ya, biasanya anak-anak ini karyawannya lebih di atas 50 orang ya, dikatakan berskala besar. Selanjutnya anak-anakku, contoh pembuatan sepatu, jaket, tas, pakaian, industri elektronik, dan otomotif atau mesin mobil. Nah, ini termasuk juga salah satu contoh pembuatan yang ada di industri. Jadi industri adalah kegiatan usaha yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Selanjutnya anak-anakku kelas 4 yang ibu sayangi, kegiatan ekonomi di bidang industri kerajinan. Nah, kerajinan adalah kegiatan membuat peralatan dari bahan seadanya. Kegiatan usaha berskala kecil. Ya, ini ya. Biasanya ini juga ada dikerjakan di rumah-rumah atau home industry namanya ya, istilahnya itu ya. Nah, di situ memperdayakan orang-orang yang ada di sekitar rumah kita ya. Untuk apa? Supaya mereka mempunyai kegiatan atau mempunyai penghasilan yang lebih. Nah, itu ya. Salah satu contoh anak-anak kerajinan perak atau perhiasan. Ini ya, atau juga peralatan dapur, kerajinan gerabah atau dari tanah liat ya, kerajinan aksesoris dan tikar. Nah, ini biasanya kerajinan aksesoris ini ya, kita seringkali jumpai di daerah-daerah pantai ya. Kemarin juga ya sudah dijelaskan sama Bu Guru, kalau di daerah pantai kegiatan masyarakat di sekitar pun juga membuat kerajinan aksesoris. Dari apa? Iya, dari bahan alam yang diambil dari sekitar pantai. Nah, itu ya, kalau kalian ke Kenjeran ya, seringkali kita jumpai di sana banyak bros-bros atau apapun itu ya, gantungan kunci atau apa itu ya. Nah, itu hasil dari kerajinan daerah berskala kecil. Nah, itu. Selanjutnya anak-anakku yang ibu sayangi, kegiatan ekonomi di bidang jasa. Nah, jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Salah satu contoh adalah perusahaan angkutan ya, kemudian ada perusahaan asuransi, pengacara, bank, dokter, bengkel, warung ya, itu ya, internet atau wartel, dan rental komputer. Nah, ini salah satu contoh
apa kegiatan ekonomi di bidang jasa ya. Jadi anak-anak ini usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen ya, termasuk juga apa ojek. Nah, masuk ya, itu juga jasa. Selanjutnya anak-anakku yang ibu sayangi, anak-anak selanjutnya untuk lebih memahami ya, maka kalian akan ada tugas yaitu mengerjakan evaluasi LKS halaman 90. Sekali lagi, tugas untuk kalian mengerjakan evaluasi LKS halaman 90. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama. Semoga dapat bermanfaat ya materi yang ibu sampaikan hari ini. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku tetap semangat belajar meskipun melalui daring ya. Jaga kesehatan supaya kalian tetap bisa beraktivitas dan melaksanakan materi atau melaksanakan tugas-tugas kalian yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.